Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Wasiat yang kedua terkait dengan adab-adab makan. Ya, adab-adab makan dan minum. Ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita perhatikan agar ketika kita makan minum kita mengamalkan wasiat Nabi SAW ini, mendapatkan keberkahan, pahala, serta yang kita inginkan adalah mendapatkan amalan-amalan yang disunahkan oleh Nabi SAW sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Nabi SAW namanya Jabir bin Abdullah. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Nabi SAW bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah Ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la 'asha. Apabila seseorang masuk dalam rumahnya kemudian dia menyebut nama Allah, yaitu membaca bismillah. Ketika masuk rumah baca bismillah, kemudian ketika dia makan di rumahnya dia juga membaca bismillah. Maka setan berkata kepada kawan-kawannya, kalian tidak bisa nginap di rumah ini dan tidak mendapatkan makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala 'inda dukhulihi qala syaitan atraktumul mabita wa idza lam yadhkurillah ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal 'asha. Sebaliknya, apabila seseorang masuk dalam rumah dan dia tidak menyebut nama Allah, masuk rumah tidak baca bismillah, kemudian setan akan berkata kepada kawan-kawannya, malam ini kalian bebas tidur dan tinggal di rumah ini. Dan apabila dia makan tidak membaca bismillah atau tidak menyebut nama Allah, maka setan juga berkata, malam ini kalian dapat tempat tinggal gratis ya, atau tempat menginap di rumah ini, dan sekaligus kalian dapat makan malam. Dari hadis di atas dapat kita ambil beberapa faidah. Yang pertama, bahwa seorang muslim ya dalam kehidupan sehari-hari itu hendaknya mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa berubah menjadi pahala. Jadi suatu hal yang sifatnya non ibadah, di luar ibadah, kalau kita amalkan sesuai dengan tuntunan Nabi akan bernilai ibadah. Ya, seperti masuk rumah. Masuk rumah ini kan tidak ada kaitan dengan ibadah. Rumah kita juga nggak ada kaitan dengan ibadah. Tapi ketika kita masuk rumah, kita baca bismillah, mengamalkan sunnah Nabi, maka kita dapat pahala di situ. Yang kedua faedahnya adalah hendaknya setiap kali kita masuk rumah kita dahulukan membaca bismillah ya. Kemudian setelah itu kita silahkan mengucapkan assalamualaikum kepada orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Jadi jangan lupa baca bismillah setiap kali masuk rumah, karena kalau kita tidak baca bismillah setiap kali kita masuk rumah, maka setan ikut masuk ke dalam rumah kita. Kemudian yang ketiga faedahnya adalah bahwa saat kita makan ya, makanlah dengan tangan kanan tentunya, karena haram hukumnya makan dengan tangan kiri. Begitu juga saat kita makan atau menjelang makan, kita baca bismillah ya. Jadi kalau makan tuh cukup baca bismillah saja, tidak perlu baca doa yang lain, cukup membaca bismillah ya. Kalau mau ditambahkan ar-Rahmanir-Rahim itu boleh-boleh saja, tapi cukup dengan melafazkan bismillah itu tidak sudah cukup, karena itu adalah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita makan tidak baca bismillah, maka setan pun juga mendapatkan makan dari apa yang kita makan. Artinya kita nggak dapatkan keberkahan, kita cuma dapat kenyang tapi nggak dapatkan manfaat dan keberkahan dari makan tersebut. Bahkan para ulama mengatakan orang yang makan tidak baca bismillah, dia telah memberi makan setan ya, dia telah memberi makan setan. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang selanjutnya adalah orang yang masuk rumah tidak baca bismillah, maka setan akan ikut masuk ke dalam rumah tersebut. Dan apalagi apabila seseorang masuk rumah nggak baca bismillah, kemudian dia makan di rumah juga tidak baca bismillah, maka setan akan bertepuk tangan, bergembira, dan dia memanggil kawan-kawannya dengan berkata, malam ini bebas kita tidur di rumah ini, dan malam ini juga kita dapat makan malam yang banyak. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, ini wasiat terkait dengan adab-adab kita masuk rumah. Rumah kita adalah di mana tempat kita tinggal, maka bagaimana kita mendapatkan keberkahan-keberkahan di dalam rumah. Jadi salah satu keberkahan yang kita dapat
Yang bisa kita lakukan agar rumah kita berkah adalah masuk rumah baca bismillah, setiap kali makan di rumah baca bismillah, minum juga demikian. Kemudian ditambahkan dengan membaca ayat Al-Quran dalamnya, sholat-sholat sunnah, insya Allah rumah kita akan menjadi rumah yang berkah. Barakallahu fikum, insya Allah kita ketemu pada voice yang selanjutnya. Silahkan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan apabila kajian ini bermanfaat silahkan untuk disebarkan seluas-luasnya kepada siapapun agar kita mendapatkan pahala yang mengalir terus apabila orang mengamalkan apa yang kita ajarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.